Banyak orang mengalami masalah pembuluh darah itu taunya terlambat ketika gejalanya sudah berat, nyeri dada yang terus-menerus, bahkan mungkin sampai mengalami serangan kemudian baru bertobat, atau mungkin setelah lihat hasil lab, hasil LDL-nya tinggi, kalsium skornya tinggi, dan akhirnya harus minum berbagai macam obat-obatan. Tapi kali ini saya mau share gimana sih caranya supaya bisa bersihkan sumbatan di pembuluh darah tanpa obat. Simak setelah yang satu ini. Halo sobat sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya mau bahas mengenai gimana sih cara atasi sumbatan di pembuluh darah dengan cara yang alami tanpa obat. Tapi kali ini saya mau bahas mengenai dari sudut pandang yang selain nutrisi, makanan, atau diet. Karena buat sobat sehat yang mungkin udah ikutin channel SB30 Health ini dari lama, tentu udah tahu saya banyak sekali bahas-bahas video-video dari yang sebelum-sebelumnya mengenai kesehatan pembuluh darah. Gimana sih nutrisinya, makanannya, ya berbagai macam sudah saya jelaskan di video-video yang ini. Jadi buat sobat sehat yang belum nonton, bisa simak dulu video-video yang ini. Nah, tapi seperti yang saya sering sampaikan bahwa yang namanya pola hidup sehat itu bukan cuma soal makanan. Nah, terus apa lagi dok kalau bukan soal makanan? Nah, jadi kali ini saya mau bahas dari sudut pandang yang lain, tapi juga nggak kalah penting ya. Jadi buat sobat sehat yang udah mencoba dari apa-apa yang sudah saya sampaikan ini, ya bisa melakukan optimalisasi atau dengan cara-cara yang mungkin selama ini belum pernah dilakukan tapi tetap tanpa obat. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bahas dulu apa sih penyumbatan pembuluh darah. Jadi saya ingin refresh lagi di tahun yang baru ini. Tentu kita juga ingin punya resolusi yang bukan cuma sekedar resolusi tapi juga dilakukan ya. Nah, jadi kondisi pembuluh darah yang tersumbat itu adalah kondisi ketika aliran darah tidak lagi lancar. Sebetulnya sesimpel itu ya, tersumbat nggak lancar. Nah, tapi penyebab tersumbatnya apa? Nah, ini yang sebetulnya macam-macam ya. Pertama, memang paling sering ya adalah karena orang itu bicaranya plak. Nah, padahal bukan cuma karena plak ya. Nah, dan plak sendiri ini yang masih sering kali disalahartikan adalah kolesterol. Padahal saya udah berkali-kali saya sampaikan di video-video saya, kolesterol itu hanya sebagian, ya bahkan itu bukan sebagian besar. Ya, yang paling besar apa? Adalah kalsium ya. Kemudian kolesterol dan lemak itu sendiri ya, di mana lemak itu dibungkus sama kolesterol tadi itu. Yang kedua adalah karena peradangan kronis. Nah, tubuh kita itu didesain untuk mengatasi yang namanya peradangan akut. Jadi peradangan itu tidak selalu jelek ya. Yang jelek gimana? Yang jelek adalah terjadi secara kronis, apalagi kalau derajatnya rendah. Nah, makanya orang seringkali nggak sadar. Kemudian terjadi karena kekakuan dan penyempitan. Nah, bukannya penyempitan karena dari dalamnya tersumbat plak, nggak selalu. Nah, saya jelasin ya. Nah, terutama adalah terjadinya loss of elasticity atau elastisitasnya udah mulai hilang. Kemudian ya yang keempat adalah karena gangguan fungsi endotel, di mana endotel itu adalah lapisan dalam pembuluh darah ya. Jadi sumbatan itu jangan berpikir oh sumbatan langsung tersumbat total, nggak bisa gerak sama sekali darahnya, nggak selalu seperti itu ya. Banyak kasus itu dimulai dari penyempitan yang ringan dan silent inflammation. Artinya apa ya tadi itu ya, inflamasi atau peradangan yang derajatnya itu rendah tapi terjadi secara terus menerus akumulatif. Jadi pembuluh darah apa saja sih dok yang bisa tersumbat itu? Jadi pembuluh darah itu bukan cuma satu ya, pembuluh darah itu sebetulnya kita ada bermacam-macam. Yang pertama adalah arteri besar, ini yang paling selama ini paling ditakutkan. Karena apa? Karena begitu tersumbat arteri ini, apalagi sumbatannya udah lebih dari 90% gitu ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan orang itu punya berbagai macam masalah-masalah serangan-serangan ya, serangan jantung. Kemudian kalau misalnya arteri karotis di leher itu bisa bikin stroke, juga bisa di otak juga bisa menyebabkan stroke juga, pembuluh darahnya ada yang pecah, hemorrhagic, ada yang iskemik, macam-macam ya. Kemudian arteri perifer di kaki itu bisa menyebabkan nyeri berjalan atau bisa menyebabkan mati rasa ya. Nah, kemudian ini juga bisa terjadi di pembuluh darah yang mikro. Nah, mikro itu yang paling kecil namanya kapiler itu ya. Nah, kalau di otak ya, kalau di mikro di otak, jadi otak itu juga ada ini ya, pembuluh darah mikro kapilernya ya, itu bisa bikin yang namanya brain fog.
atau gampang lupa gitu ya, susah untuk fokus gitu, biasanya brain fog. Penurunan kognitif juga ya, jadi penurunan kognitif ini nggak selalu kita kaitkan dengan yang namanya IQ, enggak ya. Jadi penurunan kognitif ini juga bisa terjadi karena hal penyumbatan pembuluh darah yang kapiler. Kemudian ginjal, ini juga saya banyak handle pasien-pasien yang punya penurunan fungsi ginjal, ya salah satunya juga disebabkan karena pembuluh darahnya di ginjal yang tersumbat di nefron di ginjal. Kemudian juga retina ini juga bisa mengalami gangguan penglihatan kalau terjadi penyumbatan pembuluh darah mikro. Gejala awalnya apa? Nah, ini yang kita perlu tahu, jangan sampai tadi yang saya sampaikan itu kita tahunya pada waktu gejalanya sudah berat, udah mengalami stroke, udah mengalami serangan jantung dan lain-lain. Ya kalau kita masih bisa tertolong, ya syukur alhamdulillah, puji Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena ya kita masih diberikan kesempatan untuk berubah, untuk bertobat. Nah, yang diubah ya mesti yang benar kan gitu. Nah, sebelumnya tapi kita perlu tahu gejala-gejalanya yang ringan yang sering kali diabaikan. Bahkan mungkin orang kadang-kadang merasa oh mungkin ini masalah GERD. Nah itu yang paling sering, bukan ya? Kalau untuk mengenai GERD saya udah bahas di video-video yang lain, juga bisa ditonton ya. Gimana sih sebetulnya GERD itu ya? Tapi kalau kita yang ngomong mengenai jantung, pembuluh darah ya, gejala-gejala ringan yang sering kali diabaikan, pertama adalah cepat capek. Nah ini ya, jadi cepat capek itu memang tidak bisa kita jadikan, oh kalau cepat capek pasti punya masalah jantung, ya belum tentu ya. Jadi bukan berarti ini bolak-balik ya, tapi sering kali ini kita perlu jadi suatu indikator, suatu sinyal yang kita perlu lebih aware ya. Yang kemudian yang kedua, kaki dingin, kesemutan. Nah, jadi kalau udah mulai banyak checklistnya, nah artinya itu udah mulai lebih waspada. Kemudian tangan mudah mati rasa, tadi yang saya sampaikan brain fog, sulit fokus, sulit konsentrasi, gampang lupa dan lain-lain. Napas pendek saat aktivitas ringan. Biasanya kalau udah aktivitasnya udah mulai lebih panjang ya, udah mulai lebih lama, nafasnya mulai enakan. Nah, ini juga sering tuh seperti itu ya. Kemudian gejalanya kalau sudah mulai menengah, nyeri dada saat aktivitas, mungkin sekali-sekali masih belum persisten. Kemudian kaki nyeri saat berjalan, ya ini kita bilang namanya claudication ya. Kemudian tekanan darahnya makin tinggi. Jadi kalau yang udah sering punya masalah hipertensi perlu lebih diperhatikan lagi memang ya. Kemudian dan juga migrain tapi yang berulang. Nah, ini yang gejalanya sudah mulai menengah. Kalau yang gejala berat ya udah tahu lah, tadi itu sudah saya sampaikan. Nah, jadi gimana, Dok? Sekarang kita mau bicara mengenai caranya ya kan. Nah, saya di sini bagi menjadi 5 cara yang bisa kita lakukan yang selain diet. Jadi tidak berhubungan dengan makanan, tidak berhubungan dengan nutrisi gitu, karena itu udah sering banget saya bahas ya. Kita sekarang bahas dari sudut pandang yang lain. Yang pertama adalah aktivitas fisik yang rutin. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai aktivitas fisik, ini saya bukan bicara mengenai harus olahraga berat makin baik. Enggak loh ya, enggak seperti itu. Bahkan tuh orang-orang yang udah punya masalah, udah pasang ring, udah pernah mengalami histori masalah di jantung dan lain-lain, katup jantung kan banyak ya masalahnya. Itu saya selalu bilang ya olahraga yang tepat, bukan yang berat. Contoh praktisnya gimana, Dok? Pertama, jalan cepat. Tuh ya, kita bisa tuh ya jalan cepat. Itu udah cukup 30 sampai 45 menit per hari. Yang kedua, kita melakukan yang namanya resistance training. Nah, resistance training itu mungkin gampangnya orang sekarang itu latihan beban, latihan kekuatan, strength training, ya, gym, weightlifting, nggak apa-apa, itu juga bagus ya. Itu bisa dilakukan 2 sampai 3 kali per minggu. Itu udah cukup ya. Kemudian hindari duduk lebih dari 60 menit tanpa bergerak. Jadi buat yang biasanya duduk di kantor lama, nah kita mulai punya kebiasaan yang baru ya di tahun yang baru ini. Tiap 60 menit pasang alarm ya, pasang timer, kita jalan-jalan sebentar. Jadi jangan terlalu lama duduk. Manfaatnya apa? Pertama, itu bisa meningkatkan yang namanya nitric oxide. Nah, di mana itu bisa membuat pembuluh darah kita relax ya. Yang kedua, itu juga bisa meningkatkan yang namanya shear stress. Nah, jadi stres itu bagus loh ya. Nggak semua stres jelek. Nah, shear stress itu bisa membersihkan kita punya yang namanya endotel, lapisan dalam di pembuluh darah tadi. Kemudian yang ketiga adalah membantu pembentukan pembuluh kolateral. Jadi dalam arti kita bisa pembuluhnya bisa lebih banyak jalannya gitu ya. Nah, konsistensi itu jauh lebih penting daripada intensitas. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa olahraga berat itu kan kita bicara soal intensitas. Tapi kalau kita bisa melakukannya cuma sebulan sekali, ya berarti ini nggak konsisten gitu ya. Yang lebih penting adalah kita punya konsistensinya. Itu yang cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan kita melakukan latihan
pernafasan. Nah, sama-sama latihan, tapi inilah tujuannya latihan pernafasan. Emang apa hubungannya, Dok? Nah, berhubungan banget. Kenapa napas ini penting? Pertama, ini menurunkan dominasi syaraf simpatis. Jadi syaraf simpatis, syaraf parasimpatis itu kita nggak bisa kontrol dengan kita punya kesadaran. Tapi bisa kita kontrol, salah satunya adalah dengan kita melakukan latihan pernafasan. Yang kedua, juga bisa menurunkan tekanan darah, ya. Yang ketiga, bisa meningkatkan oksigenasi jaringan. Dan yang keempat juga bisa memperbaiki tonus pembuluh darah kita, ya. Jadi itu juga penting sekali, ya. Dari tonus itu juga dia sangat penting untuk mempengaruhi kita punya kesehatan pembuluh darah. Nah, latihan sederhananya gimana? Nah, salah satunya yang sering saya sarankan ke pasien adalah melakukan yang namanya nasal breathing. Nasal breathing itu apa? Kita bernafas benar-benar menggunakan hidung. Lah, emang selama ini orang napas nggak pakai hidung, Dok? Macam-macam. Biasanya orang kalau punya masalah di gangguan napas, napasnya tidak disadari menggunakan yang namanya mulut juga, ya. Nah, jadi nasal breathing itu kita benar-benar aware melakukan pernafasan 4-6, ya, 4-6 per menit. Nah, 4-6 itu gimana sih? 4 kali, ya, kita dalam arti tarik nafas, ya, buangnya lebih lama, 6, ya. Jadi exhale-nya, buang nafasnya lebih panjang daripada kita tarik nafasnya. Tarik nafas 4 detik, buang nafas 6 detik, ya. Lakukan selama 5-10 menit, lakukan 2-3 kali per ulangan per hari, ya. Nah, itu ya cara yang kedua. Cara yang ketiga apa? Cara yang ketiga adalah perbaiki, ya, tidurnya. Nah, tidur, ya, itu bukan cuma soal jam, durasi. Orang selama ini selalu berkata, oh, tidur saya cukup, Dok, gitu. Tidur saya kurang. Nah, seringkali kan saya dapat pasien bilangnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin membuat Sobat Sehat lebih paham mengenai tidur. Ya, saya ingin tarik lebih panjang spektrumnya, yaitu namanya kita tidur yang berkualitas dan punya sinkronisasi dengan ritme sirkadian kita. Nah, ini sudah pernah saya bahas, sudah pernah saya singgung di video sebelumnya. Jadi yang namanya ritme sirkadian itu kita punya 2 jam, ya, master clock dan kita punya peripheral clock. Nah, ini mungkin next time akan saya bahas lebih detail karena ini akan terlalu panjang nanti kalau saya bahas di sini, ya. Nah, saya ingin bahas lebih singkat aja supaya Sobat Sehat bisa paham konteksnya. Kurang tidur itu bikin pembuluh darah kita terluka, ya, quote on quote, ya. Di sini saya kasih dalam arti nggak terluka yang secara harafiah, tapi ini yang membuat pembuluh darah kita lapisan endotelnya itu mengalami masalah. Kenapa? Pertama, karena kurang tidur itu bisa meningkatkan peradangan kronis, ya, derajatnya rendah. Yang kedua, meningkatkan kekakuan arteri, ya, dan yang ketiga ini meningkatkan yang namanya resistensi insulin. Nah, ini yang merusak endotel yang tadi itu, dan juga tekanan darahnya juga makin meningkat. Nah, target minimalnya memang durasi itu tetap penting, ya, 7-8 jam, tapi tidur yang berkualitas. Berkualitas gimana sih, Dok? Ya, gampangnya gini loh. Berkualitas itu kita nggak kebangun-kebangun, nggak dikit-dikit kebangun gitu. Nah, terutama biasanya orang yang ngebangun antara jam 1 sampai jam 2 itu karena kortisolnya tinggi. Nah, saya sering banget, itu klasik banget gejalanya. Kebangun jam 1, jam 2, nah itu biasanya kortisolnya tinggi. Nah, itu yang kita bilang namanya nggak berkualitas kalau sering kebangun. Yang kedua, kita punya jam bangun dan tidur yang sama. Nah, ini yang kita tadi bicarakan mengenai ritme sirkadian. Jadi tubuh kita itu suka dengan yang namanya pola. Manusia yang sehat itu manusia yang punya pola. Yang ketiga, kita tidur dengan suasana yang gelap, ya, supaya melatonin kita lebih optimal keluarnya, sejuk, dan juga tanpa distraksi layar. Nah, itu yang paling sering sekarang, ya. Nah, jadi tidur itu adalah terapi vaskuler alami yang paling kuat sebetulnya. Dan juga orang-orang yang punya gangguan tidur, kemudian minum obat tidur, itu bukan solusinya, ya. Itu justru nanti akan obat tidurnya atau mungkin suplemen melatonin yang sintetis juga bisa membuat kita punya gangguan regulasi sistem syaraf. Jadi jangan melakukan itu terus-menerus. Nah, cara yang keempat, ya, adalah manajemen stres dan regulasi sistem syaraf. Ya, lagi-lagi, ya, sistem syaraf ini penting banget. Tadi udah saya singgung berkali-kali, ya. Sistem syaraf simpatis, parasimpatis tadi itu udah saya singgung berkali-kali. Kenapa sih? Karena kalau kita punya stres kronis tanpa kita sadari, ya, saya selalu bilang gini, orang yang stres paling bahaya, ya, itu adalah orang yang nggak sadar kalau dia stres. Itu. Nah, jadi stres kronis yang tadi itu menyebabkan apa? Vasokonstriksi yang berkepanjangan, jadi penyempitan yang berkepanjangan. Yang kedua, peningkatan kortisol, tadi sudah saya bahas, ya. Dan yang ketiga, mempercepat terjadinya penyumbatan di pembuluh darah, arteriosklerosis. Nah, caranya gimana, Dok, supaya bisa manage stres? Ya, kita lakukan meditasi. Nah,
meditasi ini sebetulnya tidak harus kita diam gitu ya. Meditasi itu sebetulnya konteksnya lebih luas. Buat saya olahraga itu meditasi. Nah, jadi ini kita bisa dapat langsung dua sekaligus ya. Jadi kalau ada orang-orang yang sama seperti saya, nah welcome ya, welcome to the groove. Yang kedua, grounding juga bisa. Grounding itu jadi kontak dengan alam langsung gitu. Jadi tanpa alas kaki gitu ya, itu namanya grounding. Kemudian slow movement, kita juga bisa seperti gerakan-gerakan tai chi gitu ya. Basic yoga itu adalah slow movement. Dan yang keempat adalah journaling ya. Journaling itu kita catat misalnya kita hari ini bersyukur karena apa. Ini juga bisa emotional release, conversation dengan orang-orang yang kita sayangi, yang kita dekat gitu ya. Jadi pembuluh darah itu sangat sensitif terhadap emosi ya. Jadi kontrol emosinya. Manusia itu perlu punya emosi, ya namanya juga manusia, tapi dikontrol emosinya. Dan yang terakhir, nah ini ya, ini yang sesuatu yang mungkin baru, kalau Sobat Sehat masih baru pertama kali dengar, disimak baik-baik ya, disimak baik-baik aja belum tentu paham biasanya. Ya, tapi kali ini saya mesti reveal bahwa sebetulnya ada satu lagi sirkulasi, selain sirkulasi darah, yang juga sangat penting di dalam tubuh kita, adalah sirkulasi limfatik. Nah, ini yang biasanya saya terapkan ke pasien-pasien saya, yang punya berbagai macam masalah yang subclinical. Ya, subclinical itu artinya kelihatannya kalau dari hasil lab kelihatannya nggak punya masalah, tapi kita punya gejala secara fisik gitu. Nah, jadi itu bukan berasa-berasa gitu ya, bukan diguna-guna apalagi, bukan ya. Jadi ini yang kita bilang namanya adalah kita punya gangguan di sirkulasi, kita punya limfatik. Nah, banyak sumbatan fungsional ini bukan sumbatan yang dari plak gitu ya. Itu terjadinya karena apa? Pertama, karena limfenya tidak lancar. Jadi limfe itu yang seringkali kita dengar dengan yang namanya getah bening. Nah, kalau saya bilang getah bening mungkin lebih banyak yang sering dengar ya. Nah, kalau alirannya nggak lancar, stagnan itu tadi, itu bisa menyebabkan yang namanya cairan interstisial. Cairan interstisial itu apa sih? Cairan antar jaringan itu ya. Jadi di antar jaringan kita, di antara sel kita itu ada cairan juga. Nah, itu namanya cairan interstisial. Itu numpuk karena pembuluh limfanya nggak lancar alirannya ya. Kemudian terjadi tekanan di sekitar pembuluh kapiler yang akhirnya kejepit tuh pembuluh kapilernya karena tekanan dari luar itu ya. Nah, jadi sebetulnya limfatik itu nggak punya pompa, beda sama darah kita. Darah kita punya pompa dari mana? Ya dari jantung, ya kan? Udah tahu semuanya. Tapi yang namanya kita punya limfatik ya, sirkulasi limfe itu sangat tergantung sama tekanan intratorakal. Ya, tekanan intratorakal itu di sini ya pada waktu kita nafas. Makanya pernafasan diafragma itu juga salah satu yang bisa kita lakukan untuk memanipulasi secara positif ya, memanipulasi secara positif strategi untuk meningkatkan aktivasi sirkulasi limfatik kita. Kemudian kita melakukan gerakan-gerakan yang menggunakan otot ya. Nah, jadi yang namanya aktivasi limfatik itu tujuannya bukan otot ya. Beda sama kita latihan weightlifting, kita resistance training, strength training, nge-gym, beda ya. Menggunakan otot tapi targetnya bukan di otot. Targetnya ada di mana? Targetnya ada di limfatik kita, gitu ya. Nah, jadi teknik sederhananya kita bisa melakukan yang namanya calf pump. Itu calf itu betis ya, dan ankle movement itu. Kemudian stretching gitu ya, stretching pada waktu pagi dan malam, tapi gerakannya nggak ngawur ya, gerakannya nggak asal. Nah, ini memang dalam arti saya nggak bisa share detail di sini karena ini memang kompleks, tapi saya berikan kaidah-kaidah umumnya supaya tahu ya. Jadi beda gerakan, beda aktivasi limfatiknya. Kemudian kita bisa melakukan tadi yang namanya pernafasan diafragma ya, diaphragmatic breathing, kemudian contrast shower ya, jadi itu juga bisa merangsang ya, menstimulasi kita punya limfatik, jadi dengan hangat dingin gitu. Kemudian juga kita bisa melakukan yang namanya self massage ringan. Nah, ini yang kita bilang namanya MLD singkatannya biasanya ya, massage kita punya lymphatic drainage gitu ya, manual lymphatic drainage. Nah, itu yang kita bisa melakukan yang namanya self massage tadi itu. Nah, jadi ini adalah cara-caranya ya, 5 cara yang perlu Sobat Sehat lakukan kalau misalnya kita mau mengoptimalkan. Saya udah perhatikan dok nutrisinya, tapi saya ingin lebih optimal lagi untuk punya pembuluh darah yang sehat, terutama buat yang sudah punya masalah-masalah histori di pembuluh darah. Nah, kesimpulannya apa? Pertama, ya saya selalu bilang bahwa sumbatan pembuluh darah itu tidak selalu karena lemak apalagi kolesterol. Ya, banyak sumbatannya kalau memang terjadi sumbatannya di dalam. Nah, penyumbatan pembuluh darah itu juga bukan kejadian yang instan, serangan jantungnya betul tiba-tiba, tapi
penyumbatannya, ya masalah di pembuluh darahnya tidak instan, tapi proses panjang akibat kita punya gaya hidup harian atau kita sebut dengan istilah kebiasaan, ya. Nah, tanpa obat sebetulnya tubuh itu punya mekanisme regenerasi vaskuler kita asal kita pertama nutrisinya tepat. Ya, yang kedua bergerak aktif, jangan mageran. Nah, itu aja udah bisa jadi modal sebetulnya, ya. Simple. Yang ketiga bernapasnya benar, tahu cara nafas yang benar. Yang keempat tidur cukup dan berkualitas, ya. Yang kelima mengelola stres dengan benar, karena banyak orang mengelola stres caranya nggak benar. Dan yang terakhir tadi saya bilang adalah menjaga sirkulasi limfatik kita selain sirkulasi darah. Ya, semoga dari sini bisa bermanfaat dan bisa membuat sobat sehat lebih punya kesehatan pembuluh darah yang optimal. Semoga bermanfaat. Stay fit and stay healthy. See you.